Ayah Parmin, ini ada salah satu pertanyaan. Memang sih kemarin-kemarin itu kita sempat bertemu, tapi saat itu Ayah Parmin masih mahasiswa ya? Iya, iya. Sekitaran 2000 berapa itu ya? 2010, 2015 Februari Wisuda. Wisuda. Kita biasa ketemuan itu sekitaran 2013. 13. Sekarang tahun 2021. Sekitaran 7 tahun 7 umur tahun. 7 tahun saya belum ketemu dengan beliau. Alhamdulillah sudah menjadi ayahanda milenial lagi, keren ya. Kemarin itu saya sempat melihat beberapa program ayahanda itu dari segi kepemudaan,nya, kemudian sistem-sistem yang di dalam itu saya pelajari. Dari ayahanda Desa Bihe itu dia menggunakan metode jemput bola. Jujur saja ayah. Karena kenapa jemput bola? Jemput bola itu salah satu metode terbaik dari seorang pemimpin, dan itu dibuktikan oleh Ayah Parmin pada malam hari ini. Ini saya mau tanya dulu. Ya. Sampai kenapa memilih menjadi ayahanda? Sebenarnya kepala desa atau ayahanda itu memang saya itu tidak terbesit di pikiran pertama. Ya. Sebelumnya ini Cuman ya. iya. Cuman setelah saya selesai kuliah, pulang kampung, jadi berbaur dengan masyarakat, alhamdulillah dimintakan oleh masyarakat untuk bisa mencalonkan diri di pencalonan di Desa Bihe. Kebetulan saya 2015 pulang kampung, dan pencalonannya itu masa berakhir kepala desa itu 2017. Jadi sebelum itu saya sudah berkecimpung di desa dengan teman-teman Karang Taruna, dan tahun 2017 itu saya juga terpilih sebagai anggota BPD. Anggota BPD 2017. Iya. Kemudian dari 2015 selesai, saya hitung rentang waktunya sekitaran 2 tahun. 2 tahun ya. Kemudian sudah mulai beradaptasi dengan sistem pemerintahan desa. Iya. Sudah mulai ada hati di situ. Pertama itu saya sebenarnya cuma ingin bagaimana desa itu biar bisa maju dan juga bisa dikenal oleh masyarakat publik. Karena terus terang Kak Indra bahwa Desa Bihe itu memang berada di pelosok. Di pelosok Ya. itu kan Kecamatan Asparaga. Kecamatan Asparaga. Dari pabrik gula sini, dia Ya. ke arah mana? Terus atau belok kanan? Belok kiri terus. Terus Ya, lagi ke SMA sana ya? Iya. Ada SMA kan di sana itu? Iya terus. Terus lagi Iya, ya? iya. Wih, luar biasa. Pokoknya berbatasan dengan hutan Nantu kalau biasa dikenal. Hutan Nantu? Iya. Desa Bihe hutan Nantu, luar biasa. Dan kalau misalnya dari segi analisis saya melihat Desa Bihe, kemudian dari segi jaraknya, dari segi fasilitas desanya, Ayah Parmin memang cocok harus taruh di sana. Karena kenapa? Dia pemuda, semua tanpa bisa. Oke. Kemudian dari 2017 itu kan sempat menjabat jadi ketua BPD. Iya. Nanti 2000 berapa baru? 2019 baru pencalonan kepala desa. Karena itu kan waktu itu kan pemilihan serentak di Kabupaten Gorontalo. 2019. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita serahkan dulu Bung Co-founder iklan. Ini kan jadi 2017 menjabat kepala BPD Desa Bihe. Kemudian apakah 1 tahun setelah itu atau masih ada jenjang waktunya untuk pencalonan? Kurang lebih masih 2 tahun untuk menuju pencalonan kepala desa itu. Jadi 2019. Iya, 2019 akhir bulan-bulan Oktober. Akhir Oktober 2019. Jadi sekarang 2021. Jadi alhamdulillah hampir 3 tahun. Dua tahun. Hampir 2 tahun ya. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman netizen, kenapa pemerintahan sekarang itu membutuhkan orang-orang ataupun sosok seperti Ayah Bihe ini? Karena yang pertama, sekarang itu daerah kita butuh pemikir-pemikir inovatif. Yang pertama, kemudian yang kedua orang-orang yang konstruktif membangun, dan yang pastinya jangan lupa selalu solutif ya. Apalagi kalau ada masalah-masalah dengan desa, karakter masyarakat desa itu luar biasa ya. Iya. Apalagi yang berhubungan langsung dengan masyarakat ini, ayah anda ini karakternya beda-beda dari A minor sampai K mayor ada. Iya. Ini lanjut lagi pertanyaan ke Bunda dulu. Nah, ini ke Bunda. Ini saya dengar tadi juga mengajar ya. Jadi selama mengajar itu mata pelajaran yang diampu apa? Kebetulan saya juga guru. Guru IPA. Guru IPA. Iya, karena basicnya dari pendidikan biologi. Pendidikan biologi ya. Alhamdulillah Iya. sudah berapa lama sekarang mengajar?
Sudah mau 5 tahun. Pertama di SMP 1 Paguyaman. SMP 1 Paguyaman Iya. sini. Kepseknya siapa itu pas saat mengajar di situ? Waktu itu masih Ibu Sitria Nasir. Ibu Sitria Nasir, ada anggota kemarin di sini. Asik. Kemudian setelah itu kan Pak Rustam Kadir. Ya, Pak Rustam kan. Iya, Ya, Pak masih. Rustam. Itu kebetulan Pak Rustam sudah sama-sama dengan saya. Beliau ketua PGRI Paguyaman, saya ketua PGRI Alhamdulillah. Paguyaman. Kita sudah sama-sama. Weh. Kemudian kita sapa-sapa dulu netizen yang sementara menonton, ada 40 pasang mata. Di sini juga ada bunda saya Ibu Hasna Majid, ada Lilis Aprianti Gobel. Wah, keren. Halo Bunda Lilis. Pokoknya siapa-siapa mau komen-komen ini malam, boleh saya baca semuanya. Yang penting jangan kasih banyak. Oke, jadi pas mengajar itu, selesai mengajar, sekarang masih mengajar lagi. Masih. Lanjut di sana, Iya. di Asparaga sana ya. Tapi sebelum pindah itu masih pindah dulu di SMP 12 sama Ibu Verti. Di Dusun Bunda Verti Oja. Iya. Weh, pantas itu tadi Bunda Verti Oja langsung check in, hadir. Weh. Jadi insya Allah nonton ya. Insya Allah beliau nonton malam ini. Dan sampai sekarang juga selain mengajar tadi kan ada kesibukan-kesibukan. Nah, bagaimana cara memanajemen waktu di antara mengajar, kemudian kesibukan menemani Tiaya Parmin? Sistem manajerialnya itu bagaimana? Bisa dibongkar ke halayak ramai. Kalau manajemen waktu itu memang apalagi sekarang ya sudah ada anak bayi sama balita. 2. Iya 2. Bayi dengan balita Iya, ya. ada Biasa ya. ada Kiara, ada Kila. Ada Zahra, ada Kiara, ada. dan Kila. Jadi Kiara dan Kila 2 Iya, anak ini ya. iya. Alhamdulillah yang tua umurnya berapa tahun? 2 tahun. Yang terakhir 1 tahun lebih. 1 tahun, masih boleh 1 ayat. Amin, saya aminkan ya. Amin. Amin ya. Oke, kita kembali ke Ayahanda. Ya. Ini sekarang kan ada program-program, kemudian juga kemarin lagi hot-hot refocusing, realokasi, pokoknya yang ada bunyi re. Iya. Re. Ini saya mau tanya, apa saja program yang sementara berjalan di desa dan apa saja program inovasi di desa? Kalau dari semenjak saya terpilih kemarin, memang program saya itu lebih ke perbaikan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur. Iya, desa, infrastruktur. Karena memang di Desa Bihe itu masih tergolong desa yang sangat tertinggal kemarin. Alhamdulillah tahun ini sudah naik tahta di tertinggal, meskipun naik 1 tingkat. Memang infrastruktur ini yang harus saya benahi, dan di tahun 2020 kemarin kami sudah melakukan perbaikan jalan, kemudian ada pembangunan rumah sehat juga, 3 unit yang dibangun lewat dana desa. Ada juga pembangunan BSPS tahun kemarin dari kabupaten sebanyak 97 unit. 97 Iya, unit BSPS. 97 unit. Itu prestasi luar biasa. Karena memang di Desa Bihe itu memang dari segi rumah penduduk itu memang masih sangat memprihatinkan kemarin. ya. Dari 4 dusun itu hanya ada 1 dusun yang boleh dikatakan sudah memiliki rumah layak huni. Jadi 3 dusun ini alhamdulillah tahun kemarin sudah disentuh 97 unit yang merata di semua dusun. Jadi sekarang itu di pembangunan rumah tinggal kurang lebih 50 unit lagi, 50 kakak lagi yang harus saya Ini yang tuntaskan. sementara berjalan Ya. untuk dituntaskan ya. Iya. Jadi ini teman-teman netizen yang sementara menonton di layar juga ada beberapa tampilan program kerja dari Ayahanda Desa Bihe, bisa dilihat di layar yang sementara live. Kita sapa-sapa dulu para netizen yang sementara menonton. Ini ada Nurul Panigoro, ayah bunda termuda. Wah, terkeren lagi. Kemudian ada Mary Dani, karakter masyarakat beda-beda. Wih, kayaknya Karang kena. Taruna itu. Karang Taruna ya. Wih, Karang Taruna mana? Di Asparaga, di Karang Desa Taruna Bihe. Asparaga, namanya Karang Taruna apa? Karang Taruna Karang Bersinar. Taruna Bersinar, selamat malam, tetap semangat kepemudaan, saya ada di situ di kepemudaan Oh, itu. dia bendahara. Kalau Mary itu bendaharanya? bendahara. Wih, ya. luar biasa. Kemudian ada komen dari Lilis Aprianti Gobel, couple terfavorit, sehat selalu Adinda. Amin, amin. Amin. Kemudian ada juga Faisal Rajulani, salam Qatar Bihe Bersinar. Oh, Apa ketua Qatar? itu. Ketua itu. Oh, ketua. Ini Karang kalau marga Taruna. Rajulani ini kayaknya saya ingat film India. Jangan sampai ketemu film India ini Rajulani. Oke. Kemudian ada Nurul Panigoro, luar biasa ya. Kayaknya seleting ya. Iya.
Dan dari Ibu Lilis juga, lelaki terhebat, ada wanita terhebat di sampingnya. Cie malam minggu ini. Malam minggu. Dari Herlina Wakarim, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Yang jelas teman-teman, malam ini kita ada giveaway. Syaratnya itu berlaku harus membagikan yang minimal di beranda ataupun di grup supaya bisa mendapatkan lencana di atas nama itu orang yang membagikan. Jadi di saat menjawab giveaway kemudian benar tapi tidak ada lencana di atas, maka jawabannya batal. Ada komen lagi dari Opin Antu, mantap, dan Moms Karisma, mantap torang pe ayah dan bunda. Wih, kayaknya masyarakat ini support sekali Bang. Itu tadi sempat saya dengar ya. Mereka sementara ada nonton bareng di sana ya. Iya, Live nonton Ayah. bareng, Wih, iya. Keren. Insya Allah pokoknya ke depan Ti Ayah itu kalau cuma boleh seumur hidup di sana. Ini jam dulu. Dari Nurdulan Nimo, luar biasa, sukses selalu untuk Desa Bihe. Taulo Ilengi part 2, salam repot pusing ayah. Taulo Ilengi, saya punya milu. Saya mau minta milu manis sama ente. Pasek. Ini itu tuh, siapa namanya? Pasek. Pasek. Itu sama-sama dengan saya kemarin beliau. Ya. Ini ayah saya mau tanya. Nah, ini untuk kepemudaan ini. Iya. Ini keren ini. Ini kan banyak kepemudaan di desa itu, sudah ada yang sarjananya, Iya. kemudian ada yang bekerja di desa, ada juga yang sebagai penggerak di desa meskipun bukan sarjana tapi mereka penggerak ya. Iya. Ini yang saya mau cari tahu. Ini kan kemarin sempat saya lihat ayah itu fokus sekali kalau misalnya ada kegiatan kepemudaan responsif. Ya, ya. Nah, ini saya mau tanya kepemudaannya nih. Bagaimana peran kepemudaan desa di sana? Alhamdulillah kolaborasi pemuda dan juga kami pemerintah berjalan dengan baik. Karena kebetulan kan kemarin saya juga sebagai ketua Karang Taruna. Oh, mantap. Jadi dengan teman-teman Karang Taruna itu memang kolaborasinya ada. Kemudian di setiap kegiatan-kegiatan mereka selalu berkontribusi, berkolaborasi, dan alhamdulillah lewat kolaborasi ini saya pun tidak tangguh-tangguh untuk memberikan suntikan dana kepada pemuda yang harus ada di wajib, desa. Ya, benar. Keren. Ya. Keren pemuda desa Bihe ya. Jadi gini, ini saya kemarin kan sempat bincang-bincang dengan pemuda sebuah Lemo. Alhamdulillah kita juga kan kemarin itu selesai ngubes KNPI ya, organisasi pemuda terbesar di Buah Lemo. Saya cuma kasih titipan ke mereka, mau apapun itu pemuda, mau SD, lulusan SD, SMP, SMA, mau sarjana ataupun tidak sekolah, dia memiliki peran penting di desa. Benar. Dia sebagai apa? Penggerak, bukan penggugur tanggung jawab. Karena kenapa? Tanpa pemuda desa itu tidak ada partner, tidak ada pasangan di lapangan. Dan itu benar. bisa Tiaya buktikan ya. Apalagi Apalagi kemarin sempat saya lihat itu ada pertandingan persahabatan kalau tidak salah ya. Iya, Bola kaki ya. Iya. Tiaya juga main. Alhamdulillah. Karena Saya juga atlet. Kita baca dulu komen-komen dari teman-teman netizen. Ini ada dari Nurdulan Nimo, luar biasa, sukses selalu untuk Desa Bihe, amin. Kemudian Ibu Sekcam ya? Iya. Woi, selamat malam Ibu Sekcam, insya Allah bisa duduk sama-sama dengan kita, luar biasa. Sehat selalu Bu Sekcam dan keluarga ya. Kemudian juga ada Tian Simobi ini kayaknya saya kenal namanya ini. Iya, orang Bongo tua dia sebenarnya. Oh, Tian Simobi, Iya. bukan kader ya? Iya, kader. Ada senior di mukanya. Dia komen begini ya, 2 periode ini, wek. Kemudian juga Nurul Panigoro kasih jempol balik. Dari Apin Jali, orang yang membagikan itu sudah ada tanda-tanda ya. Mantap Ayah Parmin, sukses selalu pula buat senior yang ganteng kayak Indra. Wih, kok dia tahu lighting dia. Oh, lighting juga. Oh, keren. Arianto Vampikers, ngope malali pampir Yahudi, mantap. Karang Taruna itu lagi. Oh, keren. Yang jelas isi semua kegiatan kepemudaan dengan positif dan membangun desa ya. Ya, benar. Dari Taulo Ilengi, ampun senior, kapan-kapan kita ngopi bareng. Dan ada komen dari sponsor kita Bung Nurfan, Yonex Bokingo, sukses selalu untuk kalian berempat. Ya tahu orang mau 4 orang. Biar cuma 3 yang kelihatan. Karena dia tahu ada orang di belakang layar. Botak. Dari Taufik Iyohu. Wih. Pasek. Paripurna, mantap juga buat senior. Kayaknya beliau ada di Jakarta ini ya. Jakarta. Kemarin dia sempat posting foto. Saya sudah susah membedakan mana yang artis betulan, mana yang artis samaran. Kemudian ada komen juga dari Rahman Pandi, ayah dan bunda yang luar biasa, amin.
Dari Femi Ibrahim, sukses untuk Ayah Parmin Bilo dan Bunda Cindrikulu. Kayaknya kita malam ini banyak doa-doa positif ya. Kita lanjutkan. Amin. 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 Kayak apa, Bung Nurfan? Sogaga ini mau kasih giveaway hari ini. Lanjut soal giveaway. Ingat teman-teman, soal giveaway syaratnya harus membagikan postingan ini minimal di beranda ataupun di grup. Yang penting sudah dapat lencana orang yang membagikan. Oke? Sebelum kita ke soal giveaway, tonton dulu iklan berikut ini. Bung Komander. Soal giveaway, teman-teman jangan lupa selama 30 detik ke depan sementara saya ngomong ini, teman-teman bagikan ke beranda ataupun bagikan ke grup yang teman-teman di Facebook ya, di Facebook. Jangan dulu Instagram pengguna Gorontalo sedikit. Iya. Saya menggunakan Instagram dan Nurfan juga menggunakan Instagram. Alhamdulillah Nurfan saya sudah blokir. Jadi oke, soal giveaway pertama. 5 menit kita lock ya, co-founder ya. Untuk soal giveaway pertama, siap-siap. Jangan lupa dibagikan. Pertanyaannya, siapakah nama pemilik usaha Yayu Catering? Wih, gampang sekali ya. Gampang sekali. Yang lock jawaban adalah Bung Co-founder. Yang benar dengan yang salah terserah Co-founder ya. Kita lock 5 menit ke depan untuk jawabannya. Kembali lagi ke soal. Oke. Nah ini untuk peran kepemudaan tadi kan sudah alhamdulillah responsif sekali antara pemuda Desa Bihe dengan ayahandanya juga respon. Yang jelas kalau misalnya pemuda ada kayak halangan-halangan apa saja, karena saya paham Bung Parmin ini dia orangnya terbuka teman-teman. Jadi apapun masalah di desa ataupun keluhan, jangan bilang ayah sudah tidak ada pulsa, kita beli kartu pulsa dulu. Itu bukan jadi masalah yang ini ya. Langsung saja ngomong sama ayah kami mau buat kegiatan ini, baru dijabarkan. Yeah. Jangan cuma tiba-tiba masak, tiba akal seperti itu. Yeah. Ada program kepemudaan, misalnya per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun, itu dijadwalkan sehingga bisa dirapatkan bersama. Kayaknya begitu di Desa Bihe ya? Iya. Oke, Kan alhamdulillah. masih corona kan. Apalagi kalau masih corona begini, yang sampai, wih tahun ini tuh orang tidak dapat anggaran, Iya. ayah tidak bantu. Teman-teman, kita semua masih merasakan namanya corona. Oke, ini kita kembali ke Desa Bihe. Iya. Di Desa Bihe itu masyarakatnya, apalagi di Paguyaman ini kan, Iya. rata-rata masyarakat itu paling suka jualan. Mungkin di Desa Bihe ada ya? Iya. Ada. Nah, untuk di Desa Bihe itu sendiri produk-produk UMKM desa itu apa saja? Kemarin ada UMKM pembuat Kupia Keranji. Upia Keranji di Upia Desa Keranji. Bihe. Iya. Itu Kemudian- bahannya ada di sana ya? Iya, Oh, ada. mantap. Selain itu ya? Selain itu ada pembuatan bola takraw dari kaleng bekas. Bola takraw dari Iya. kaleng bekas. Iya. Tidak meluka-luka itu. Tidak. Alhamdulillah sudah kemarin juga tahun 2018 ada desa yang dari Kecamatan Telaga kalau tidak salah sudah datang studi banding untuk melihat proses pembuatan Proses pembuatan itu. Iya. bola takraw dari kaleng bekas itu. Itu teman-teman netizen yang seperti itu yang saya punya maksud. Lanjut aja, lanjut. Kemudian di samping itu kalau di sana UMKM mungkin lebih nobidan ke usaha-usaha masyarakat, usaha-usaha kecil, Usaha-usaha kios, kecil, kayak warung dan warung-warung. iya. Dan alhamdulillah tahun ini juga kami coba pressure lewat dana desa, berikan sentuhan bantuan kepada pelaku usaha. Jadi semua pelaku usaha itu kita data, kemudian kita berikan bantuan meskipun hanya sedikit. Iya, yang penting Ya. jadi stimulan ke mereka Ya, ya. Wih, keren ya. Jadi ya, itu tadi saya sempat dengar ada itu Upia Karanji ya, salah satu Ya. khas Gorontalo, oleh-oleh khas Gorontalo. Kemudian juga ada apa namanya? Itu bola takraw terbuat dari Kaleng bekas. kaleng bekas, beleki. Ya. Itu kalau cuma mau dipikir secara logika mau pali. Yang ini tuh Kendra yang apa dulu yang plastik, yang bekas plastik ya, kaleng iya. bekas yang plastik. Oh, jadi itu didaur ulang ya? Iya, didaur ulang di Kayak dianyam. Iya, gitu. kayak Iya. dianyam. Wih, mantap sekali. Jadi teman-teman, program-program seperti ini yang saya maksudkan ke depan untuk teman-teman saya. Kebetulan Bung Parmin ini juga adinda saya di kampus kemarin. Cuma satu saja tugas yang sempat saya berikan kemarin ke mereka. Mau jadi pemimpin di mana saja usahakan inovatif. Terbukti alhamdulillah malam ini ya teman-teman. Alhamdulillah Kendra. Alhamdulillah. Kita sapa-sapa dulu ini ayah. Ternyata sok banyak sekali yang bak komeng. So sampai dari mana ini? Nah, Itu sampai dari mana?
Dari Anton Ahmad. Saya kaya, memang harus mau gaspol ini. Lilis Aprianti Gobel, memang DP host ini luar biasa. Biasa di luar. TK Anastasia Monitor, di mana pol dia itu? Dari Temi Ibrahim, mantap sekali. Andesta itu mahibes. Mantap Pak Indra, mantap selalu untuk kita semua ya. Helis Libunelo, Ian Head sedang menonton. Oke, Stefani Alimoy up. Dan jawaban pertama, bagaimana Bung Nurfan? Lilis. Siapakah nama pemilik usaha Yayu Catering? Kita cek apakah sudah dibagikan. Oh, sudah ada rencana orang yang mau bagikan. Lilis. Dan jawaban kita lock. Jawaban kita lock teman-teman ya. Yang menjawab pertanyaan pertama dimenangkan oleh Ibu Lilis Aprianti Gobel. Selamat Bunda. Keren ya. Kayaknya saya kenal ini namanya. Itu salah satu teman saya juga ya, Lilis Aprianti Gobel. Kita lanjut soal giveaway nomor 2. Teman-teman masih bisa menjawab. Yang jelas syaratnya harus dibagikan teman-teman ya. Harus dibagikan. Ini kita baca dulu komen. Dari Amiane, semoga sukses selalu ayah dan bunda yang luar biasa. Amin. Dari Nur Hayati Aman, wah ini luar biasa, ini orang yang nonton Nur Hayati Aman ini itu bunda saya juga itu. Mantap ayah dan bunda, termuda sukses selalu. DP host juga keren, mantul Pak Guru. Oke, jangan lupa bisnis. Dari Ayung Bu Inga, sukses selalu buat ayahanda dan bunda Bihe, serta sukses juga buat host Pak Indra dan Pak Nurpan. Semoga podcast semakin dicintai oleh masyarakat. Amin. Ya kenal nggak Nurpan Ayung Bu Inga biar tidak tampil di layar. Femi Ibrahim mantul dari host keren. Tahu lo ini luar biasa. Unik itu bola takraw dari plastik bisa mesti ditiru. Nah ini kan. Kalau si ini dari mana itu? Wonosari juga ya? Iya. Wonosari kan? Pasek itu kan. Pasek. Dari Iswan Kadili, mantap Ibu Guru Lilis Aprianti Gobel. Dari Nur Ain Limono, Parmin Bilo, mantap ayah. Semoga sukses selalu dengan bunda. 2 Q. Oh, Kiara Kila. Kiara dan Kila. Oh itu nama anaknya. Oke teman-teman netizen yang masih stay tune dengan kita, ada dapat lihat kan tadi orang yang di belakang layar tadi toh? Dia itu adalah penampakan yang tidak terlihat. Kita masih set di sini. Jadi teman-teman, siapapun yang ingin bergabung dengan kita di podcast bareng pedagang, di sesi podcast bareng kita buka secara umum, tidak terbatas bagi siapapun. Ingat, syarat dan ketentuan berlaku. Kita lanjut lagi, sapa-sapa ini ya, sapa-sapa dari netizen, dari Ibu Sek juga ini, Pita Taib. Ya, iya. Kemarin Kendra itu sempat kasih materi di situ, apa namanya? CFP materi. Kayaknya seperti itu, pura-pura jadi itu meningkatkan kinerja aparat desa dari Masya kerja-kerja Allah. digital. Boleh diundang ya. Insya Allah. Syarat dan ketentuan berlaku. Ini dari Ibu Sek Pita Taib. Halo Pak Kades dan Bunda. Iswan Kadili, salam dari Mutiara. Wah, Allah tahu Mutiara. Dan ada Bunda pengusaha kita yang sementara menonton, Isna Abdullah. Dari Saudari Tika, sukses terus untuk ayah dan Bunda Bihe. Dan Bunda Lilis, kangen kamu Bunda Cindri Kulu. Aku lagi sakit demi nonton ini, bela-belain untukmu. Terima kasih Bunda. Sudah dapat giveaway-nya juga kan? Mantap. Dari Islam Kadili, Mustika Mutiara dan Murpoga hadir. Masya Allah. 3 desa bro. Sudah baca calon saja kan? Dari Inlahabu, ayah dan bunda kami yang sangat luar biasa. Dari Nur Natalia Uri, teman saya sementara menonton, dan Bunda Yanti Lababa, sukses untuk Pak Suami yang lulus P3K kemarin ya. Dan sekali lagi ucapan selamat saya bagi teman-teman yang lulus P3K guru. Dan yang bagi belum lulus, ingat masih ada kesempatan. Tetap berusaha, tetap berdoa. Semangat. Soal giveaway kedua. Ini soal giveaway kedua. Ini soal giveaway kedua ini kayaknya agak mainstream ini Bung Commander ya. Jangan lupa dibagikan supaya ada lencana di atas nama akun orang yang membagikan ataupun tanda share kayak Pak Panah begitu. Soal yang kedua, siapakah, saya agak lucu ini baca soalnya ini, siapakah nama istri pertama dan istri kedua pemilik usaha Yayu Catering? Jawaban kita log 5 menit ke depan teman-teman ya. Saya ulangi soalnya, siapakah nama istri pertama dan istri kedua pemilik usaha Yayu Catering? Oke, kita lanjut sama netizen ini berpikir kira nama istri bukan yang ini. Bukan yang ini. Kalau yang ini jelas insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ini untuk kepala desanya ini, untuk Ayah Parmin.
Di saat pertama Ayah Parmin menjabat jadi kepala desa hingga sekarang, itu bisa dijabarkan kalau memang bisa dibuat, oke kita buat. Nah, potensi di Desa Bihe itu apa saja? Alhamdulillah potensi di Desa Bihe karena memang di Desa Bihe itu kebanyakan mereka adalah petani. Petani ya. Sehingga di sektor pertanian ini yang memang menjadi keunggulan di sana. Kemudian di samping itu kami juga tengah berusaha untuk membuka sektor-sektor lain yang bisa mengangkat nama desa itu, terutama pariwisata. Ada pariwisatanya, ada potensi wisata. Kebetulan di tahun 2018 kemarin saya sebagai ketua Karang Taruna sudah menggagas wisata Botu Kapali. Botu Kapali. Penjabarannya itu dalam bahasa Indonesia. Botu Kapali itu kebetulan di sana kan ada batu besar yang modelnya seperti kapal. Perahu. Jangan sampai itu perahu atau kapal itu dikutuk. Kemudian itu kan ada di sungai. Nanti ke depan dikembangkan menjadi wisata wisata tubing. Tubing. Iya, wisata tubing. Arung jeram. Wisata alam. Oh, Ya. Arung jeram, wih keren. Itu Ayah Parmin. Saya kalau misalnya ada lawan bicara saya kemudian ngomong wisata, wih, saya akan pantengin sampai subuh. Oke, kita ngomong potensi wisata daerah. Itu keren loh. Kemudian potensi lain lagi Ayah? Mungkin dia hanya karena di sana kan pertanian mungkin yang lebih dominan. Kalau di produk-produk sana. pertaniannya sama ya? Iya, jagung. Jagung Iya. yang paling banyak ya. Iya. Itu sudah diekspor atau masih? Masih. Apalagi kalau harga jagung sekarang ya naik turun Iya. kayak fluktuasi trading yang lagi tren sekarang gue. Oke teman-teman, ini kayaknya belum ada yang jawab ya? Ada. Oh sudah ada ya? Saya refresh dulu jaringannya dari saya ini. Bagaimana Bung Nurfan untuk soal giveaway nomor 2? Oh iya, sudah ada yang jawab. Siapakah nama istri pertama dan istri kedua pemilik usaha Yayu Catering? Bagaimana Bung Nurfan? Ninang Abunio. Oke. Kita cek dulu apakah dia sudah membagikan. Ini dari Iin Lahabu, ayah dan bunda kami yang sangat luar biasa. Itu masyarakatnya. Iya. Karang Taruna Karang juga. Taruna luar biasa, Karang Taruna. Itu mereka kompak malam ini nonton sama Tia Ayah dan Ti Bunda Padahal itu modal wifi. Ada wifi di kantor desa. Iya, hanya modal wifi yang ditakutkan wifi-nya macet. Banyak yang tidak bisa nonton. Tapi wifi-nya itu dibuka passwordnya untuk masyarakat. Iya. Dibuka. Keren. Ada di kantor desa yang di planet Mars. Itu seharusnya itu jadi lumbung informasi desa kok dikunci. Kasihan. Sangat memiriskan di planet Mars ya. Jadi ini ada juga komen dari Bung Nurfan Auna, tidak tahu siapa yang tadi itu merusak. So dia itu. Kemudian ada jawaban dari Ninang Abunio, istri pertama Yati Pasisingi, istri kedua Ayu Bu Inga. Bagaimana Bung Kofanda? Oh dia so tepuk tangan. Untuk jawaban kedua dimenangkan oleh Ibu Ninang Abunio untuk hadiah giveaway kali ini. Ninang Abunio. Oke, kita kunci. Tunggu dulu, so tak isi di mana dia? Di sini dia. Sebenarnya terlambat Pak jawab. Bukan 3. Kemudian untuk kita langsung main-main soal ini. Kita langsung main-main soal karena waktu sudah menunjukkan pukul belum terlalu malam. Ninang Abunio. Oke, kita kembali ke Bunda. Ini yang saya bilang tadi pasti akan ada soal-soal yang menjebak. Ini satu soal yang saya tidak konsepkan. Bagaimana Ti Bunda memahami ataupun memahamkan diri sendiri dengan kesibukan di Ayah Parmin? Karena gini ya, apa namanya ya, bahasa status itu kadang dia menggambarkan hal yang terbalik dari yang kita alami. Jabo kuat marah-marah ini ya. Bagaimana Ti Bunda untuk memahamkan diri sendiri dengan kesibukan di Ayah di rumah? Karena saya lihat kepemimpinannya si Ayah Parmin ini itu ada cinta di dalamnya, penguatnya itu di samping ini. Oke, kasih bocoran ke netizen. Mungkin begini loh Kak. Jadi waktu saya ingat sekali waktu masih pertama pas pemilihan itu kan penghitungan suaranya itu pas habis sholat asar. Nah pas dapat info bahwa suami yang suaranya terbanyak itu kan saya bilang ucapan selamat kan waktu itu sama suami. Terus
respon suami itu cuma satu, katanya mohon maaf ini nanti ke depan dia akan banyak kesibukan. Kita tidak akan punya. Coba saling WA ini, saling WA. Iya, Oh, langsung iya. ngomong komunikasi. Iya. Mungkin ke depan kita mungkin maksudnya tidak punya banyak waktu kayak Untuk kemarin-kemarin. bersama ya, kayak kemarin ya. Iya, tiap Kayak minggu ini, jalan-jalan. Kayak film ini Romeo dan Bla Pago ya. lanjut. Iya, jadi dari situ itu mindsetnya memang sudah dirubah yang awalnya bahwa tiap minggu itu suka hangout, suka jalan-jalan, sudah diubah kalau misalnya pasti hari Kamis atau hari Jumat suami bilang nanti hari Jumat Sabtu mau ke dusun ini sudah padat iya, sekali padat. jadwalnya kan. Oke, alhamdulillah ya. Tapi berdasarkan kejujuran sang suami menjabat ayahanda itu, dari bundanya sendiri kan bisa menerima itu kan. Iya. Nah, karena kunci di keluarga itu kalau tidak salah saling menerima itu. Iya. Kita sapa-sapa dulu, ini ada Dian Joli. Karang Taruna juga. Oh, anggota BPD dia, anggota BPD juga. Anggota BPD, ayah dan bunda luar biasa dari Amiane. Salam dari Telaga. Wih, jauhnya keren ya. Tapi keren. dia termasuk Karang Taruna juga. Amiane. Iya. Tinggal di Telaga. Iya, kuliah. Kuliah, wih, kuliah kasih selesai, insya Allah jadi pemimpin ke depan di Bihe. Insya Allah. Kemudian juga ada dari Endi Isa, salam dari Asparaga, insya Allah masyarakat Asparaga diberikan berkah malam ini ya, karena banyak doa kita malam ini. Iswan Kadili dari Ayah Parmin menjabat kepala Desa Bihe. Desa Bihe banyak perubahan. Contohnya kantor desa sebagus. The is best, keren bagus. Pokoknya kita semangat itu. Iya, is the best ya. Jadi alhamdulillah banyak perubahan yang Ayah lakukan di sana ya. Dari sistem itu jemput bola tadi, kemudian adaptasi ke masyarakat, melihat potensi, kita inovasikan. Keren, pertahankan. Bisa ya? Janji ya. Insya Allah. Ya Allah. Amin. Kemudian dari Novel R. Mahmud, hidup roti walau hidup roti betul. Oh, itu ada ceritanya, Kak. Bagaimana? Itu saya heran, 2 kali dia komen hidup roti yang mana yang hidup ini? Ceritanya bagaimana? Tanya sama Tia. Bagaimana ya? Kebetulan kemarin pas ini kan Kampanye. masih kampanye. Saya itu setiap kali kampanye modal saya itu hanya roti. Roti. Iya, Kemarin roti yang sempat 1000 jualan juga kan, waktu mahasiswa. Tidak. Tidak ya? Tidak. Oh, bukan. Tidak. Oh ya, oke, lanjut aja. Kemarin pokoknya setiap kali datang kampanye modalnya cuma Aqua dengan roti. aqua gelas satu dengan roti yang 1000 itu. Yang di Iya. warung-warung. Iya benar. Keren ya. Kemudian jadi tidak yang catering atau ya. tidak makanan berat, tidak Kak, tidak. Karena Jadi- memang budgetnya tidak sampai sana Jadi juga. apa namanya ya, hal yang sederhana tetapi di saat membuat masyarakat itu tersentuh dan dibuktikan dengan kerja-kerja nyata. Iya. Inilah saya. Dari dari hal yang biasa saya akan buat kalian ini, saya akan buat Desa Biaya ini menjadi desa yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan dulu ke founder. Kemudian juga ada sahabat saya Ilyas Jabar sementara menonton salah seorang pengusaha telur di Kuala Lumpur. Apa namanya? Kuala Lumpur ya? Honggahu. Novel R. Mahmud, mantap ayah. Asmin Yusuf, sukses selalu ayah dan bunda. Meridani, setelah membahas pemilihan lalu langsung ingat roti. Wah, keren ya. Itu teman-teman jangan pernah melupakan sejarah perjuangan. Hasil perjuangannya ini. Ya, keren kan? Kita langsung ke soal giveaway nomor 3. Ini juga gampang sekali soalnya ini. Jadi bagaimana ini syaratnya Bung Nurfan yang bisa menjawab, apakah dari Asparaga boleh atau khusus kita lock Pagoyaman? Iya, dari tadi ini ada teman-teman Qatar Kak Cindri dorang soal bos seputaran Pagoyaman. Jangan bagal. DP host itu masyarakat. Bagaimana Bung Commander? Oke. Sekarang kita buka soal pertanyaan giveaway nomor 3. Ini Gaga, jangan lupa bagikan. Iya. Co-founder standby di atas tuts. Apakah nama Karang Taruna Desa Bihe? Silakan menjawab. 5 menit ke depan kita lock posisi. 5 menit ke depan kita lock posisi yang menjawab dengan benar. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Harus dibagikan di minimal di beranda pribadi ataupun di grup teman-teman. Oke, langsung dijawab saja. Kita pindah lagi ke Ayahanda nih. Iya. Tadi kan kita sudah ngomong tentang potensi Desa Bihe. Iya. Yang jelas di saat memimpin itu seorang pemimpin harus memiliki target. Iya. Di saat pemimpin tidak memiliki target, ngapain mimpin istilahnya? Iya, benar. Jadi target ke depan untuk Desa Biaya itu apa saja?
Ke depan memang masih banyak yang harus saya perbaiki di desa, terutama terkait dengan permintaan-permintaan masyarakat berupa jalan tani, perbaikan jalan, jembatan juga, dan Pokoknya tentang juga rumah. Cuman memang kondisi saat ini yang memang harus kita pahami bersama bahwa semua kita yang ada bukan hanya desa, ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Rata-rata Ya. rata-rata ya. Sehingga memang saya juga sedikit kaget ketika masih pertama kali memimpin tahun 2020 sudah dilanda pandemi. Langsung Ya, dilanda pandemi. iya. Apa- Disambut apa corona. bilang sama Bung Parmin, Selamat. welcome ya. Lanjut ya, lanjut. Untungnya saya itu di tahun 2020 kemarin masih bisa menyelamatkan satu pembangunan sanggar seni dan budaya. Keren. Karena Kayaknya saya harus jalan-jalan ke situ. Wajib, wajib. Seperti itu. Ada sanggar seni Iya. dan budaya, pemudanya aktif, ada potensi wisata. Kayaknya saya harus jadwalkan ke sana. Kemudian ayah, Ya, jadi ke depan memang target-target pembangunan lebih difokuskan lagi di perbaikan jalan desa, jalan tani, kemudian Rumah layak iya, huni. rumah layak huni atau rumah sehat, dan yang paling penting di desa Bihak itu adalah sarana olahraga. ya, Karena di Asparaga itu memang tinggal desa saya yang belum memiliki lapangan sepak bola atau lapangan futsal. insya Allah. Tahun ke depan kita akan berupaya, insya Allah kami pemerintah desa akan membuat satu terobosan lapangan futsal atau mini soccer Wih, keren yang sama seperti yang di kota-kota sana. Wah, kalau perlu standar nasional. Wih, amin amin. Itu salah satu apa namanya bocoran untuk pemimpin-pemimpin desa ataupun pemimpin-pemimpin di daerah. Kenapa pemuda itu harus ada wadah yang mensupport kegiatan mereka agar kedepannya itu tidak ada yang DP istilahnya apa namanya maaf ya. Tati boti hekaraja lingoleuti bo hehua. Gimana mereka tidak bisa ngisi kegiatan positif, tidak disupport ya. Iya, Tidak benar. disupport. Iya, benar. Itu jadi catatan untuk pemimpin-pemimpin ke depan. Saya juga seperti itu kemarin. Sehingga saya memberikan masukan-masukan ke semua pemimpin, tolong disupport pemudanya. Iya, benar. Kalau bisa disupport, jangankan itu apa namanya mau bikin lapangan yang sota ini apa DP nama rumput so tinggi-tinggi Pak, tengah hari dorang mau kerja, percaya saja. Iya, iya. Oke, kemudian ada komen-komen juga dari siapa ini ya? Endi Isa, calon perwakilan Asparaga Milenial, insya Allah masih jauh. Masih jauh. Dari Oin Lamangida ini kayaknya saya kenal juga. Mantap letting, letting ya? Ah, iya. Dari Lilis Aprianti Gobel, pemimpin paripurna, saking paripurnanya bagaimana Bunda mengatasi ayah banyak yang mengidolakan? Kayaknya harus jadi pertanyaan, sebenarnya tidak ada di konsep, saya tanya langsung. Nah ini, bagaimana Bunda nih? Bagaimana Bunda? Ini kan Tia masih muda. Iya. Kemudian satu kali bahasanya pabrik gula tutup. Nah itu kan di masyarakat itu kan banyak yang apa namanya jiwa-jiwa muda juga sama dengan Tia ya. Apakah ada tidak itu rasa-rasa cemburu? Awas nggak sampai di rumah, begitu. Oh, pasti ada. Ada ya? Itu normal. Apa namanya? Iya, Biasa ya. Biasa apa namanya untuk hati-hati seorang wanita, apalagi dia lihat ke sana. DP suami ini kayaknya Allah begini. Tapi alhamdulillah tidak jadi masalah di rumah tangga ya. Kalau dari saya sendiri itu ayah, saya kalau ini apa namanya saya kasih tahu sama istri saya. Di tiap kali saya kasih materi di publik, kemudian ada awewe yang biasa liatin saya bilang, berbanggalah kamu deh. Kenapa? Karena dari ini muka saya itu masih fresh. Kalau saya sudah mau koyoto, sudah tidak ada itu yang mau bilang ke cuit-cuit. Kemudian juga ada dari Nina Husain. Nina Husain, itu juga kader ya? Nina Husain yang rumahnya, itu yang apa namanya yang punya toko itu yang besar di apa namanya? Asparaga itu ya? Iya kayaknya. Iya, Nina Husain, sukses selalu ayah dan bunda. Dari Oin Lamangida, alumni SMP 3 Paguyaman memang terbaik. Alumni sini ya? Iya, sama-sama. Sama-sama. Dia senior, saya Tunggu dulu. junior. Kalau saya ada analisis ini dari SMP ini memang sudah ada rasa. Coba ya. Ini satu pertanyaan tapi bisa menjadi motivasi kepada teman-teman pemuda milenial apalagi malam minggu ini. Dia pertama kenal dengan Tim Bunda itu di mana? Sebenarnya Tim Bunda ini kan memang sudah berteman dengan saya sejak SD, kan satu sekolah, SMP juga. Cuman tidak
maksudnya belum ada rasa-rasa untuk tidak mau dapat tahu-tahu sampai jadi jodoh begini ya. ya. Nanti mungkin setelah Nanti iya. SMA di sini juga. Saya di Kabila. Setelah mau kuliah ya, mau Iya, kuliah mau masuk Saya kuliah mau kuliah. 2010. Mungkin di situ sudah tumbuh itu benih-benih cinta. Benih-benih cinta. Tukang pupuk cinta. Jadi keren ya kalau cuma mau difilmkan ini beda-beda tipis dengan film India. Dari kecil orang ini memang sudah baku dapat. Nurfan yang pernah buat DP film. Oh, lagi pernah upload filmnya ya. Langsung kita lock jawaban dari soal nomor 3. Apakah nama Karang Taruna Desa Bie? Bung Co-founder, sudah ada yang menjawab? Meridani. Siapa namanya ini? Dari Meridani kita cek apakah sudah Selamat, dibagikan Mary. Qatar bersinar. Selamat Mary, kita berikan aplaus dulu. Meridani kayaknya tadi yang komen ya. Iya, Karang Taruna dia bendahara. Iya, itu Betul itu. itu teman-teman, kita di saat memberikan soal giveaway kita fair. Kita fair, tidak memilih siapa-siapa, semua bisa menjawab ya. Dari Meridani. Alamatnya di mana itu? Desa Bihe. Kira-kira mau diantar di sana itu? Nanti kita komunikasikan mana yang terbaik. Oke. Kemudian ini. Itu kan tadi target ke depan Desa Bihe itu sudah dijelaskan sama Tiaya, kemudian potensi-potensi desa luar biasa dengan inovasi-inovasi di Aya, banyak perubahan yang ada di desa itu. Nah, Tiaya pernah berpikir tidak, ini kan sekarang Indonesia 4.0. 4.0 ya, mau dimasukkan ke Indonesia. Tiaya pernah berpikir tidak untuk masyarakatnya itu digalakan untuk digital. Iya, memang sejak awal kemarin itu saya karena memang di Desa Bihe ini Kak Indra, Ya, kan jaringannya itu memang sangat sulit. sangat sulit ya. Sehingga Ini salah satu masalahnya. solusi adalah bagaimana kami di desa bisa memberikan akses wifi kepada masyarakat. Memang target saya itu 4 dusun ini bisa tersentuh akses wifi. Akses. Sehingga memang Iya. ke depan segala bentuk pelayanan di desa mungkin lebih dimudahkan lewat digitalisasi. Oke, saya langsung kasih bocoran aja. Hubungi Kominfo. Ya. Hubungi Kominfo. Jadi insya Allah ke depan rencana Ayah itu tetap akan ke situ ya. Ya. Iya. Agar supaya istilahnya kami pecinta literasi digital itu terbantukan juga dengan Iya. program-program pimpinan. Kami selalu menyerukan Indonesia 4.0, 4.0, orang baru babas status saja jaga tak salah-salahan. Jadi kita memang harus galakan semua lini bergerak, harus digital. Iya, Karena apa? Bagi saya, prinsip saya ke depan, digital is a key. Digital itu kunci dari semua. Iya. Iya, benar. Jadi istilahnya sudah tidak ada kertas-kertas apa-apa. Keren kerja-kerjanya ya. Kemudian ada komen lagi dari mana ini ya? Yati Pasisingi, sukses selalu buat Pak Kades sama Bunda Bihe. Itu Yati Pasisingi ya? Itu ini istrinya nikahnya. Masya Oh Allah. iya, dari istrinya. Ini si sponsor kita malam ini. terima kasih, Bu. Alhamdulillah, makasih, Bu. Yayo Catering Gen Art Image dengan Buto Tanu Cek boleh. Ada orang 3 di sini, gue. Langsung soal giveaway yang berikut, yang keempat. Jangan dulu soal itu. Ini kita mau sama-sama dulu. Dari tahu lo lagi kader Tirina Hussein Senior. Iya, itulah saya ada ingat-ingat. Kayaknya kenal ya. Orang-orang yang biasa mau panggil pas saya Kak Indra apa sama itu saya cari tahu dan insya Allah saya bisa ingat. Dari yang Tilabal, Masya Allah. Meridani mbak cari tahu sampai dalam tentang kisah cinta liaya Bunda Tiati mau baper pahos. Orang keren, sudah baper-per di sana. Dari Iswan Karili, kemeja kotak-kotak asparaga, langsung kita cut itu. Langsung kita cut itu. Karena di sini terang ada S dan K berlaku. Kemudian kita lanjut. Ini kan di masyarakat Desa Bihe ini ada mereka pelaku usaha. Ya. Itu menurut Tiaya secara umum bagaimana sikap mereka terhadap masa pandemi sekarang? Apakah ada perkembangan terhadap usaha itu sendiri atau stagnan atau malah down? Memang kondisi saat ini kan kalau dilihat pelaku-pelaku usaha sangat dirugikan. Iya, untuk kondisi sekarang. Iya, ya. kondisi sekarang. Maka oleh karena itu kemarin kami pemerintah desa tengah memberikan mereka sedikit modal usaha untuk bisa membangkitkan kembali usaha-usaha Jadi mereka. stimulan Iya. lagi, Iya. insya Allah ya. Iya. Cuma belum ada yang gulung tikar.
Alhamdulillah belum secara ada. umum Belum ada. tetap bertahan ya. Iya. Insya Allah ya melalui Ayah Parmin bisa diberikan penguatan-penguatan ke masyarakat, motivasi-motivasi karena ke depan itu salah satu roda yang membantu perekonomian daerah itu UMKM-nya. Iya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini sebenarnya semua jawaban soal ini saya ngomong-ngomong tadi dengan dua narasumber kita malam ini. Tapi kita akan bungkus dalam soal nomor 4. Ingat dibagikan. Tapi sebelum kita ke soal, kita baca-baca dulu. Karena kayaknya tadi saya ada lihat ada orang yang bertahan angin tiba masuk angin ini malam. Dari Oin Lalangida, apa yang diprogramkan Li Ayah tetap berhasil. Buktinya sukses menyatukan alumni SD sampai sukses acara. Tidak ada politik di situ. Nur Ain Limono, perfect Ayah Parmin Bilo dan Bunda Cindrikulu kapal kotak-kotak lipak. Nah, saya langsung garis itu. Alex Adahi, coba dulu cari tantangan Ayah. Insya Allah memang menantang ini posisinya Ayah sekarang. Dari Sri Nur Miladani, demi nonton ti Ayah dengan ti Bunda tercinta rela batahan dingin. Please jaringan jangan mati. Berarti udah rasa digulung ini. Ayah, PR itu Ayah. Insya Allah semua masuk kamar WiFi. Doakan ti Ayah ini mau sukses sehat selalu. Pasti itu akan diberikan yang terbaik untuk Desa Biak. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Siapakah nama pendek dari 2 orang anak ayahanda Desa Bihe? Nama pendeknya tadi saya sudah sebut yang 2Q kalau tidak salah ya. 2Q ya, Ayah ya? Benar. 2Q. Iya. Kita lock 5 menit ke depan 2Q. Kemudian juga ada komen dari Bung sponsor kita Bung Yonex Mokingo. Jujur dengan podcast malam ini, ilang kan nama jujur Odi. Berarti jujur sekali itu. Jujur dengan podcast malam ini baru saya tahu ada Desa Bihe. Makanya saya sarankan kalau perlu seluruh kepala desa diundang di acara podcast ini, Pak. Sutradara Bung Nurfan Auno dan sang inovatif Guru Indra Butotan Ujek boleh. Koprol. Insya Allah kalau itulah Bung Yonex. Sehingganya sumber dari kegiatan ini ataupun podcast itu Ayah dari podcast Bareng Pedagang. Kenapa podcast Bareng Pedagang itu ada? Kebetulan saya admin forum jual beli area Paguyaman. Jadi saya bantu pedagangnya di situ. Masa pandeminya juga begitu. Selain podcast Bareng Pedagang juga saya bantu pedagang. Saya masukkan itu vendor digital ke Bualemo. Namanya itu Nujek. Jadi kedepannya itu teman-teman ataupun para pedagang pengusaha untuk memudahkan transaksi itu bisa menggunakan Nujek itu. Jadi semuanya tetap saya kembalikan ke masyarakat mau pakai atau tidak. Yang jelas saya sudah adakan. Inilah kerja-kerja admin kita bantu bukan cuma sekedar buat grup. Habis sudah bentuk kemarin selesai. Tidak. Kita kawal untuk apa? Untuk perkembangan roda perputaran ekonomi daerah itu sendiri. Wis, Oke. mantap. Jangan lupa beli saya ya. Dari Lukman Hanapi. Sukses lalu Ayah Parmin Bilo. Oke, amin. Kita lock 5 menit ke depan ya. Silakan dibagikan, silakan di-share. Kemudian kita kunci jawaban untuk soal siapakah nama pendek 2 orang anak dari ayahanda Desa Bihe. Silakan dijawab. Oke. Nah ini untuk pertanyaan masih Ayah lagi. Apa saja program provinsi ataupun program-program kabupaten yang tersinergi dengan program Desa Bihe? Misalnya gini, di Desa Bihe mau bikin program seperti ini, program inovasi ya. Kemudian pas dicek di provinsi ternyata program itu 11-12 beda tipis. Pas dikonfirmasi bisa tidak disinergikan, disatukan itu program. Ada tidak di Desa Bihe seperti itu? Kemarin kalau program yang memang ini itu cuman bantuan rumah itu. Itu ya. Karena memang ini menjadi program utama saya pas pencalonan. Karena memang dilihat dari segi ini kebutuhan kan masyarakat itu menjadi kebutuhan masyarakat. Namun alhamdulillah di tahun 2019 kemarin, tahun 2020 pembangunan itu ada 97 unit bantuan BSPS dari itu ya, keren ya. Iya. 97 unit insya Allah bisa bermanfaat bagi masyarakat di sana ya. Oke, Ayah. Dan untuk ti Bunda sendiri nih, program-program PKK ya, PKK kalau Bunda Desa ya. Iya. PKK Nurpan. Di Pak Nurpan di PKK Olo. Kalau kita kemarin punya itu ya narasumber sebagai PKK ya, siapa dulu namanya itu? Maman. Bung Maman, dia di PKK Desa. Wah, keren. Orangnya koreografer, kemudian owner dari apa itu kemarin itu?
yang Dari penyedia Sanggar Tari. Sanggar Oh, Tari Sanggar Tari Ilohiluma. Ilohiluma. Dia Ah, sama-sama iya. dengan saya kemarin. Nah, untuk Ibu Cindri sebagai Ibu PKK Desa Bihe, keren. Nah, ini teman-teman langsung bisa lihat di layar. Kayaknya keren ini fotonya ini. Oh yang ini. Ini Karang Taruna. Itu Karang Tarunanya ya, Karang Iya. Taruna ya. Untuk Ibu Cindri, apa saja program-program Ibu PKK yang bisa dikaitkan dengan kecanggihan zaman sekarang? Apalagi zaman-zaman milenial. Sudah pernah tidak dibuat inovasi? Orang ibu-ibu PKK mau bikin begini. Ada tidak program-programnya seperti itu? Kalau program-program itu kemarin kan pas masih masa pandemi itu kan. Tapi alhamdulillah kebetulan pemerintah sudah adakan wifi. Nah, ada beberapa teman yang seumuran dengan saya support untuk buka usaha online shop. Seperti Online itu. shop. Iya, Jadi seperti di itu. Desa Bihe yang istilahnya terbatas dari jaringan Iya. ada online shop. Ada. Wih, keren Ada ya, berapa keren. orang, ada Ibu Dian, ada banyak mereka yang sudah mulai bergeliat untuk bergerak dengan usaha-usaha Wih, kecil seperti itu. mantap. Insya Allah jadi kota. Insya Allah. Amin, saya aminkan itu. Pokoknya kita langitkan doa-doa terbaik malam ini. Jadi alhamdulillah dari PKK itu sendiri sudah ada program-program seperti itu ya, dengan memanfaatkan kecanggihan zaman ya. Iya. Wifi sudah ada, all shopnya. Wih, keren itu, keren. Iya, yang masih saya akan pressure ke depan itu saya baru dapat info kemarin, saya juga sudah pakai produknya. Ternyata di ada masyarakat yang bisa karao. Kerao untuk apa nak sulam itu apa Iya, namanya? iya. Sulam ya? Kerawang, iya. Kerawang itu ya. Iya, dia mereka buat saya satu jilbab juga, cuman kan tidak bawa kan. Jadi keren. Jadi kalau misalnya bisa diperlihatkan ke netizen, nanti dibawa untuk saya dengan Nurfan juga ya. Karena saya tahu kualitas karao Gorontalo itu unik, bahkan sudah tembus sampai internasional Iya, benar. dengan karya-karya karaonya. Iya. Itu keren Bunda. Masih ada lagi Bunda? Cuma sampai di karao itu ya. Mutek tipe Agus Lahinta. Gitu. Oke. Oke, kemudian untuk soal yang nomor 4 tadi, sebutkan nama pendek dari dua anak ayahanda Desa Bihe. Bagaimana Bung Co-founder? Kita bisa kunci jawabannya? Pemenangnya adalah The winner is Fitria Uri. Sopo? Dewi Fitria Uri. Kita cek jawabannya. Dewi Fitria. Coba baca jawabannya Nurfan, kalau kayaknya dia tulis Kaira deh, bukan Kiara. Apa? Coba lihat jawabannya. Kaira ya? kita langsung log jawabannya. Yang jelas di saat ada orang menjawab, kita sesuaikan ya, silakan dicek. Iya. Kemudian bagaimana Bung Nurfan? Sabar. Oke, kita sabar-sabarin aku. Oke, memang kita lanjut dulu ke Ayahanda Desa Bihe. Nah, ini Ayah untuk menutup podcast kita pada malam hari ini. Yang jelas untuk jadi seorang pemimpin itu tidak mudah ya. Bukan Tidak Kaira. mudah. Oh, Benar. berarti Rala. Woi, kenapa kamu semua baku bantu? Kita masih baca cerita ini. Dan teman-teman, untuk podcast kita ini tidak tidak istilah harus resmi-resmi Iya. amat. Santai-santai saja. Jangan sampai Santai-santai. ada teman-teman yang mau gabung. Jangan sampai di podcast itu harus ngomong bahasa Indonesia yang terhormat. No. Selama teman-teman bisa duduk di sini, kita santai-santai berbicara inovasi ke depan. Toduolo bismillah. Mau engge-enggeleti hulu-hulu ndalo toduolo. Saya mau kasih kamera semua. Jadi Ayah, ada tidak pesan-pesan ti Ayah sebagai seorang pemimpin Desa Bihe untuk memotivasi masyarakatnya, pemudanya? Saya paling keren pemuda malam ini, saya say hi dan semangat untuk pemudanya, dan paling khusus itu untuk pemerintahan, untuk pesan-pesannya ya. Ke depan memang saya berharap bahwa pembangunan yang dilakukan khususnya di desa saya ini bisa disupport, karena memang dalam pemerintahan ini kalau hanya pemerintah yang bekerja kemudian tidak ada kolaborasi kerjasama dengan seluruh pihak termasuk masyarakat, maka ini sangat tidak mungkin akan bisa bergerak. Oleh karena itu saya mengharapkan ke depan nanti ada keseimbangan antara pemerintah dan juga masyarakat, supaya memang benar-benar
penggunaan dana desa ini bukan hanya pemerintah saja yang mengelola, Iya. tetapi juga bisa dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Apalagi desa. sistem kepemimpinannya yang Tiaya anut itu terbuka ya, Ya, keren ya. ya, keren. Ya. Kemudian untuk pemuda, insya Allah di tahun ini kami tengah berupaya untuk membuka destinasi wisata, Kak Indra. Iya. Sehingga memang peran penting daripada pemuda ini yang sangat diharapkan ke depan. Insya Allah ya, Ya. Insya Allah ya. Itu keren kalau ada Ya. potensi wisata di desa ya. Dan Nanti- yang paling terakhir Ayah, untuk pemerintah. Yang paling terakhir untuk pemerintahan dan juga untuk seluruh lembaga pemerintah, mudah-mudahan kita tetap bisa konsisten dalam melayani masyarakat dan juga bisa menjalankan apa yang sudah menjadi program-program kita. Mantap. Oke, dan yang paling terakhir dari Bunda nih, dari Bunda. Ini saya minta pesan motivasi khusus bagi ibu-ibu PKK yang suaminya itu ayahanda. Kedua loh. Karena ini pasti ada kunci-kunci kekeluargaan di sini. Oke, silakan Bunda. Untuk bunda-bunda PKK di rumah. Iya, jadi memang pertanyaannya sudah di lock khusus untuk ini ya. Ibu-ibu PKK. Siapa pemenang tadi? Yang pemenang untuk nama pendek dari dua anak ayahanda Desa Bihe. Karena cuma DP orang tua yang tahu. Iya, silakan Bunda. Bunda, silakan di lock. Siapakah yang menjawab tadi dengan benar? Jangan lupa dicek. Yang pertama baru ada lencana. Jangan lupa dicek ada lencana membagikan. Saya langsung tulis namanya di sini. Mana ya? Langsung Bunda yang bilang Kari langsung bilang DP nama supaya kita main fair teman-teman. Iya, karena tadi ada yang jawab yang di log pertama itu, dia jawabnya Kaira, padahal Tiara. Oh, keliru di situ ya. Iya. Kemudian jawab yang kedua, Yang kedua ini kayaknya sudah ketimpa sama yang lain, tunggu. bisa dilihat lagi. Jadi teman-teman netizen, siapapun yang ingin menjadi sponsor di program podcast bareng pedagang bisa kita buka. Itu layanan yang akan teman-teman dapatkan itu berupa running text, kemudian iklan-iklan usaha yang bisa kita tampilkan selama acara berlangsung. Oh, keren ya. Keren ya, memang keren. Keren sekali. Studio di Pakuyaman satu-satunya terhebat terbesar itu Lebotak punya. Oke, bagaimana Bunda? Sudah ada yang jawab tadi? Kita langsung lock penjawabnya. Apa? Oke, kita skip Iya. dulu, kita skip dulu. Kita langsung ke ini Bunda. Pertanyaan itu? Kita langsung ke ini pesan-pesan dari Bunda Desa ke ibu-ibu PKK yang ada di semua yang menonton. Jadi pesan-pesan untuk ibu yang saat ini menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK adalah mau bagaimanapun, mau dimanapun tugas suami kita itu kuncinya hanya satu, kita harus percaya bahwa suami itu bekerja. Amin, amin, amin. Nurfan, ingat itu. Percaya. Percaya itu kuncinya itu Bunda ya. Kemudian Iya. ada komen juga nih. Ada komen dari si Bung sponsor Bung Yonex nih. Luar biasa Desa Bihe bisa jadi desa percontohan karena banyak inovasinya. Bravo Ayah dan Bunda. Semoga berkah usaha dari Bapak membangun desa. Kita aminkan. Amin, amin. Saya sudah Amin. bilang banyak doa-doa terbaik malam ini kita Amin, aminkan, amin. kita Terima langitkan kasih. semuanya. Amin. Oke teman-teman, untuk yang penjawab nama pendek dari Ayahanda Desa Bihe bagaimana? Mungkin Ti Ayah sempat nonton, kita langsung lock si penjawabnya. Saya mau sampai di Delvira itu, bos. Oh sampai situ ya. Iya. Kemudian dari bundanya Yang Herlina Bakari. Herlina Bakari. Masih ada Sudah ada yang Delvira di membagikan? atas. Sudah ada yang membagikan ya? Oke, kita langsung lock. Jadi yang menjawab untuk soal giveaway nama pendek dari dua anak ayahanda Desa Bihe adalah Herlina Bakari. Alamatnya di mana itu ya? Di Mustika. Di Mustika. Jadi kalau untuk teman-teman yang menjawab soal giveaway bisa menghubungi FB atas nama sponsor kita pada malam hari ini, Bung Yonex Bokingo. Ada di komen dia. Kita terima kasih dulu untuk Bung Yonex. Dan ke depan untuk teman-teman yang ingin mengisi kegiatan podcast bareng pedagang, ada banyak sesi. Salah satunya itu sesi podcast bareng kita ini, kita santai-santai seperti ini. Yang jelas kita ngomong inovasi ya, bukan ngomong masalah di sini. Kalau ngomong masalah sudah ke sana. Jadi untuk teman-teman yang ingin bersedia yang jadi narasumber, silakan bisa menghubungi Facebook Gen Art Image yang sementara kita teks siaran langsung ini, ataupun ada flyer-flyer yang sementara bertebaran di sosial media grup-grup. Apalagi di forum jual beli area Pakuyaman itu kita biasa taruh di situ. Siapa saja yang punya kesempatan dan ingin
ingin merubah satu konsep pemikiran harus inovasi, ingin membangun daerahnya, kita duduk bareng di sini. Oke, atas nama kru yang bertugas, saya Indra sebagai founder program Podcast Bareng Pedagang pada sesi Podcast Bareng kita ditemani oleh Bung Co-founder Bung Nurfan Auna dan narasumber kita Ayah Parmin Bilo dan Ibunda Cindri Kulu. Atas nama semua kru yang bertugas kami mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa semangat berkarya, tetap semangat berdagang.